A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Ustaz doakan semoga ananda solih-solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini hari Selasa bertemu lagi dengan Ustadz Tio dalam pelajaran Aqidah Akhlak. Ustadz menyampaikan kepada ananda solih-solihah agar tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah, tetap harus semangat. Karena apa? Karena seseorang yang berada dalam jalan yang sedang menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar sekali. Jadi walaupun kita menuntut ilmunya dari rumah, pahalanya itu tetap besar. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman, tetap harus bersemangat. Insyaallah wabah ini akan segera berakhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ananda solih-solihah, hari ini kita masih berada dalam pelajaran 1, yaitu rukun iman, masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu arti rukun iman dan juga apa arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih memahami lagi materi yang kemarin, ada baiknya ananda solih-solihah menyimak video berikut ini. Silakan. Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada rasul-rasulnya. Yang keempat, pada kitab-kitabnya. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, kode dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Itu semuanya wajib kita percaya. Solih-solihah siap. Nah, itulah tadi video tentang rukun iman. Jadi Ustaz menyampaikan lagi bahwasanya rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas iman kepada Allah. Nah, pada hari ini kita akan membahas 3 rukun iman lagi. Yang pertama, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, yang selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Jadi hari ini teman-teman semua akan memahami apa itu arti dari iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan dapat juga menjelaskan apa itu arti iman kepada kitab-kitab Allah, dan juga apa itu arti dari iman kepada Nabi dan Rasulullah. Oleh karena itu, untuk lebih bisa memahami materi yang Ustaz sampaikan pada hari ini, ada baiknya teman-teman menyimak video ini dengan fokus dan konsentrasi. Siap? Baik teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bisa dibuka pada halaman 5 pada bagian C. Ada di sana iman kepada malaikat-malaikat Allah.
malaikat Allah ini teman-teman, Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Dan malaikat Allah ini itu adalah makhluk yang gaib. Apa itu Ustaz makhluk yang gaib? Makhluk yang gaib itu artinya tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Ya, itu namanya makhluk gaib. Dan malaikat ini jumlahnya sangat banyak sekali. Dan memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya berzikir, ada yang tugasnya sujud kepada Allah. Malaikat ini teman-teman, makhluk yang sangat patuh kepada Allah. Mereka tidak pernah membantah ataupun membangkang apa yang telah Allah suruh kepada malaikat-malaikat ini. Misalnya, ada malaikat yang Allah perintahkan untuk berzikir kepada Allah, maka pekerjaannya hanyalah berzikir terus. Dan ada juga malaikat yang Allah perintahkan untuk bersujud kepada Allah, dan pekerjaannya hanya bersujud kepada Allah. Mereka tidak pernah membantah, mereka tidak pernah lelah atas apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Dan walaupun jumlah mereka, malaikat-malaikat Allah ini sangat banyak, kita itu hanya diwajibkan untuk mengetahui yang 10 saja, 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui. Apakah teman-teman ada yang tahu siapa-siapa saja ke 10 malaikat yang wajib kita imani itu? Ya, jawabannya ada di halaman 6. Silakan dibuka, di sana ada 10 nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Ia bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Di buku ini tugas dari malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala. Yang keempat ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail adalah bertugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk-makhluk yang bernyawa, termasuk juga makhluk manusia. Selanjutnya ada malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas menanyai manusia yang telah berada di alam kubur tentang amal yang telah mereka perbuat. Selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Sedangkan malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal-amal buruk manusia. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya adalah sebagai penjaga surga. Selanjutnya ada yang terakhir, yang ke-10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga neraka. Itulah tadi ke-10 malaikat beserta tugas. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dari penjelasan tadi ada beberapa inti ataupun kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwasanya setiap perbuatan ataupun tingkah laku yang kita perbuat itu ternyata selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengutus para malaikatnya, yaitu malaikat Raqib dan juga malaikat Atid, untuk senantiasa mencatat setiap perbuatan manusia tadi. Kalau manusia itu melakukan perbuatan baik, misalnya namanya Abu Bakar. Abu Bakar setiap pagi dia sholat duha, setiap pagi dia mengaji, setiap pagi dia membantu orang tua. Maka amal yang dikerjakan oleh Abu Bakar tadi adalah amal-amal yang baik, amal-amal yang sholih. Maka yang mencatatnya adalah malaikat apa? Iya, malaikat Raqib. Malaikat Raqib yang akan mencatatnya.
yaitu malaikat yang mencatat amal-amal baik. Sedangkan jika seseorang selalu mengerjakan amal-amal yang buruk, amal-amal yang jelek, maka bersiap-siap juga dia akan dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk, yaitu yang bernama, siapa namanya? Iya, malaikat Atid. Jadi Ustadz berpesan kepada ananda solih dan solihah agar senantiasa memperbanyak amal solih. Ya, kenapa? Karena dengan amal solih inilah yang insya Allah akan menjadi pahala. Semakin banyak pahala, semakin besar kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda solih solihah mau kan masuk surga? Iya, mau Ustadz. Ustadz juga mau. Semua umat muslim mau masuk surga. Semoga kita doa bersama-sama agar keluarga kita, ayah kita, bunda kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Boleh dibuka lagi bukunya, halaman 6. Ustaz bacakan sedikit. Jadi Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasul Allah. Kitab-kitab Allah ini apa Ustaz isinya? Kitab Allah ini berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita laksanakan, wajib kita kerjakan oleh umat muslim. Kita selaku umat Islam yang mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah harus mengimani kitab-kitab Allah ini. Ya. Iman kepada kitab Allah itu artinya adalah yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Ya, kitab-kitab Allah itu disebut juga dengan kitab suci. Nah, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah itu ada 4. Ada yang tahu apa saja? Iya, ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitabnya bernama Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'an, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, Ustaz akan melanjutkan lagi. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu diturunkan hanya digunakan pada masa itu saja. Berbeda dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sampai hari ini, itu adalah kitab yang paling sempurna. Ya, kitab yang wajib kita pelajari. Kenapa? Karena kitab ini adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kitab Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya membaca Al-Quran saja itu bernilai pahala, teman-teman. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Ayo di sini siapa yang suka baca Al-Quran? Belum bisa baca Ustadz, baru belajar ummi. Enggak apa-apa, kita itu bertahap teman-teman. Pertama kita belajar ummi, talaki sama ustadznya, belajar surah An-Naba, enggak apa-apa. Lama-kelamaan akan pasti bisa, insya Allah. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia.
Jadi kalau manusia itu mau selamat dunia dan juga selamat akhirat, ia wajib mempelajari Al-Quran, ya, wajib mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga teman-teman semua dapat mempelajari dan juga mengamalkan isi Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah. Teman-teman, itu tadi kita telah membahas rukun iman, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah dan juga iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah ini artinya adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi dan juga beserta isinya, telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Teman-teman, apakah tahu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya kalau Nabi itu manusia pilihan yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau Rasul artinya adalah manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu jadi bedanya teman-teman ya. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Teman-teman ada yang tahu siapa saja nama-nama nabinya? Iya. Teman-teman boleh lihat di halaman 8, di sana ada sebuah kotak. Di sana ada nama-nama nabi yang berjumlah 25. Saya akan bacakan sambil Ustaz nyanyikan sedikit ya. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada pada penghujung kegiatan pembelajaran teman-teman. Ustaz akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Ada 3 materi. Yang pertama adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya ada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang terakhir adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Untuk iman kepada malaikat-malaikat Allah, itu artinya adalah setiap perbuatan kita itu teman-teman, kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengutus para malaikatnya, terutama malaikat Raqib dan Atid, untuk senantiasa mencatat segala perbuatan kita, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi saya harap teman-teman setelah ini dapat senantiasa terus melakukan perbuatan baik walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Selanjutnya ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini teman-teman ada 4. Itu kitab Zabur kepada Nabi Daud. Selanjutnya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Selanjutnya ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah ini artinya adalah percaya dan yakin bahwasanya Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25.
seperti yang telah Ustaz sampaikan sebelumnya. Baik teman-teman, agar teman-teman dapat lebih memahami lagi tentang materi rukun iman ini, Ustadz akan memberikan tugas kepada teman-teman semuanya. Mohon bantuannya kepada ayah dan bunda untuk merekam kegiatan Ananda Soleh Solihah di rumah ini. Tugasnya adalah teman-teman membuat video. Bikin video. Ya, tugasnya adalah membuat video. Videonya itu berkaitan dengan rukun iman. Ya, teman-teman harus menghafalkan 6 rukun iman. Setelah itu dibuat video lalu dikirim ke Ustadz Tio nanti. Seperti itu. Misalnya contoh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar. Hari ini saya akan mengumpulkan tugas akidah akhlak. Selamat menyaksikan. Langsung ya teman-teman, langsung aja. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada nabi dan rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Seperti itu teman-teman ya. InsyaAllah Ustaz doakan semuanya agar Allah beri kemudahan dalam membuat video ini. Dan mohon bantuannya kepada ayah dan bunda untuk merekam kegiatan Ananda Soleh Solihah ini. Dan setelah itu dapat dikirimkan langsung melalui WA pribadi ke Ustadz Tio. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Dan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada hari kiamat dan juga iman kepada qada dan qadar. Sampai bertemu lagi pada hari Selasa depan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.